Semua alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu meskipun dalam suasana daring atau Zoom meeting. Mudah-mudahan ini tidak mempengaruhi makna dari silaturahim kita pada pagi hari ini. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada kedua saudara kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta webinar bedah buku Inspirasi Bisnis Quraisy yang saya hormati, pada pagi hari ini insya Allah kita akan menyelami suatu kisah yang kita ambil inspirasi dari Al-Quran surat yang ke-106 Quraisy, dan ini merupakan salah satu karya yang sangat luar biasa menurut saya, karya dari Dr. Bagus yang telah memaparkan atau menulis dalam sebuah buku Inspirasi Bisnis dari Quraisy, yang kalau kita membaca, kalau saya baru membaca 2 bab, Bapak Ibu, saya baru membaca 2 bab, inspirasi dari sumbernya luar biasa. Ternyata kemudian bisnis yang suku Quraisy ini bangun adalah turun temurun, ya, turun temurun, kemudian dan begitu kuat kehebatan suku Quraisy ini dalam membangun sebuah bisnis. Dan untuk itu pada pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam buku yang karya dari Dr. Bagus. Dr. Bagus ini tentang Inspirasi Bisnis Quraisy. Di tengah-tengah kita sudah ada 2 pembahas yang akan membahas buku ini. Nanti akan saya bagi menjadi 3 sesi. Pertama adalah pembahas pertama akan disampaikan oleh Pak Sabil Fikri, kemudian dilanjutkan nanti oleh Pak Ferdiansah, kemudian terakhir akan ditanggapi atau ada komentar dari penulisnya langsung oleh Dr. Bagus. Baik, yang pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Sabil Fikri. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kurikulum kita-nya. Pertama, Sabil Fikri umurnya 45 tahun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Antum sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Domisi beliau di Waihalim Permai, kemudian pekerjaan beliau tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Yayasan Praktisi Bisnis, ya, kemudian owner PT Cahaya Duta Persada Group, Ketua Yayasan Cahaya Generasi Peradaban, dan tadi ada juga pemerhati isu-isu keislaman di Kota Bandar Lampung. Luar biasa pengalaman beliau, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga kepada kita semua pada pagi hari ini. Baik, kepada Pak, panggilnya siapa nih ya? Pak Sabil. Sabil. Pak Sabil, siap. Kepada Pak Sabil kami persilakan. Waktunya 40 menit, izin Bapak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak moderator yang saya hormati, Bapak Dr. Bagus selaku pengarang buku dari Inspirasi Bisnis Quraisy. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan para peserta webinar pada hari ini, sekitar 1 minggu yang lalu saya dihubungin oleh sahabat saya, Dr. Trigun, kalau saya manggilnya Dr. Trigun, Dr. Tri Guntoro, tadi yang telah menyampaikan sambutan pertama. Beliau meminta saya untuk menjadi pembahas di launching bukunya dari Dr. Bagus ini, Inspirasi Bisnis Quraisy. Saya sempat menanyakan, saya bilang saya ini nggak pantas karena memang ya, saya bukan pebisnis yang memang yang umumnya orang lah. Sekarang ini kan bisnisnya banyak. Sedangkan saya sih aktivitas saya ya saya punya bisnis kecil-kecilan lah. Ditambah lagi aktivitas saya kebetulan sekarang diamanahi juga menjadi pelayan umat di Masjid Ad-Du'a. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini kami ditugaskan oleh para pembina dan pengawas untuk menjadi ketua takmir Masjid Ad-Du'a. Jadi sebenarnya interaksi keagamaan kami
lebih banyak di Masjid Adua, melayani para jamaah yang mampir datang dan melaksanakan ibadahnya di Masjid Adua. Sebenarnya kurang pantas juga saya duduk di sini sebagai pembahas. Sebenarnya harusnya saya sebagai akan disampaikan oleh pengarang bukunya Dr. Bagus ini. Sekelumit saya sempat membaca lah sinopsisnya. Sebenarnya banyak juga nih yang harus saya pertanyakan nantinya sama Dr. Bagus supaya menjadi pengalaman hidup saya juga. Apa sih sebenarnya bisnis dari suku Quraisy itu? Apa saja sih kuncinya sehingga suku Quraisy ini bisa bisnisnya sampai turun temurun. Kebetulan saya juga punya yayasan, mendirikan yayasan bersama teman-teman, mirip namanya tadi dengan yang ada di grup ini. Yayasan yang kami dirikan adalah Cahaya Generasi Peradaban. CGP, singkatan CGP. Kalau perusahaan saya namanya Cahaya Duta Persada, CDP. Mirip juga. Jadi antara bisa menuju akhirat nama mudah-mudahan dengan yang memang kita tempuh. Yang telah saya sampaikan tadi sebenarnya saya tidak pantas juga nih untuk menjadi pembahas. Tapi intinya mungkin apa yang akan disampaikan oleh Dr. Bagus. Suara saya masih termonitor ini, Pak. Monitor Pak, siap. Tadi sempat Pak putus Cici Pak. ya. Tadi Pak sempat Cici ya. putus. Oh sempat. Oh, bentar. Kebetulan saya lagi. Ini mohon maaf juga nih. Saya kebetulan bersamaan dengan kegiatan Zoom ini jam 10. Ini saya ada rapat juga. Kayak saya lagi di Rumah Sakit Beleza. Kebetulan juga ada amanah di Rumah Sakit Beleza. Jadi sembari melakukan pekerjaan sekaligus webinar bersama teman-teman. Mungkin itu aja ya moderator untuk awal ini. Nanti saya mungkin banyak yang akan saya tanyakan ke Dr. Bagus untuk belajar bersama setelah nanti beliau melakukan pemaparan tentang buku ini. Terima kasih saya telah diajak ikut serta di dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kegiatan ini dan kegiatan ini menjadi inspirasi kita semua menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu Pak Cici. Baik, terima kasih Pak Sabil yang telah memberikan komentar pemaparannya tentang buku karya dari Dr. Bagus. Nanti akan dibahas setelah nanti penulisnya langsung menyampaikan apa sih isi dari buku Inspirasi Bisnis Quraisy ini. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dulu dari Pak Ferdiansa sebagai pembahas kedua nanti. Sebelumnya saya akan bacakan CV beliau. Nama Ferdiansa, kelahiran di Menggala tahun 90. Masih muda juga ya? Sama dengan saya. Siap. Organisasi Ketua HIPMI Tuba. Himpunan Pengusaha Muslim ya Pak ya? Pengusaha muda lah. Pengusaha muda. Oh, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang ya? Tulang Bawang. Bendahara MUI Tuba. Wih, luar biasa. Kemudian Ketua Yayasan Putra Menggala Nasional. Kemudian pendidikan, beliau di S1 Pendidikan Islam Tanjung Priok. S2-nya Dharma Jaya jurusan Magister Manajemen. Oh, masih semester 3. Kemudian S2 UIN Real Ilmu Quran dan Tafsir semester 2 ya Pak ya. Wih, luar biasa. Hebat. Baik, kita sambut anak muda yang luar biasa ini. Saya bilang anak muda karena sama-sama muda gitu ya, Pak ya. Pak Ferdiansa. Baik Pak, kepada Pak Ferdiansa kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Moderator yang ganteng ya Bang ya.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. wassalam. Yang kita banggakan, Suaranya agak kecil. kira-kira jelas Bang? Siap, jelas. Jelas ya. Yang sama-sama kita banggakan ini Yayasan Cahaya Tunas Peradaban. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu. Kemudian yang saya hormati orang tua saya Bapak Sabili Fikri. Nah, saya akan mengikuti cara beliau sepertinya. Kalau beliau yang senior nggak banyak bicara, terpaksa saya nggak banyak bicara juga sepertinya Bang ya. Kita serahkan kepada Dokter Bagus sang pengarang sebenarnya. Kemudian yang saya hormati khususnya Pak Dokter Bagus yang mengarang buku luar biasa yang beliau karang, Inspirasi Bisnis Kures, dan seluruh hadirin yang secara virtual kita bergabung bersama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga dengan banyak bersolawat kita semuanya akan diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umat beliau dan kita mendapatkan syafaat serta pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Halo Bang, jelas Bang ya suara ya? Jelas. Jelas. Siap, jelas. Mantap. Alhamdulillah. Di luar biasa, Pak Dokter Bagus izin, ini buku memang harus kita sebagai, bisa dikatakan harus jadi pembisnis ya. Pebisnis kita memang harus punya usaha dengan berbagai macam bentuknya. Dan buku ini luar biasa menginspirasi kita sebagai pengusaha agar kita mengembalikan tujuan kita berbisnis. Dan ini bagaimana caranya buku ini bisa dibaca oleh seluruh pengusaha muslim, bahkan non-muslim, Dok. Karena ada yang luar biasanya dari surah Al-Quraish yang dibahas sama Dokter Bagus ini, ya sangat detail sekali ya, bagaimana kehebatan kaum Quraisy di dalam berbisnis. Bahkan hingga mereka mencetak kader-kader yang luar biasa sepanjang masa dari usaha-usaha mereka tersebut. Nah, itu yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan dalam buku yang luar biasa ini, pelajaran yang luar biasa itu usaha kita, bisnis kita harus kembali kepada surah Al-Baqarah 201. Yang kurang lebih bunyinya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita sebagai pengusaha, tujuan kita bukan hanya sekedar memperbesar usaha kita, meskipun itu yang dilakukan oleh suku Quraisy gitu kan. Bagaimana mereka ke Sam, ke Yaman, ya, pada 2 musim itu tadi, tujuannya luar biasa memang untuk memperbesar. Bahkan memang harus usaha kita ini yang disampaikan Dokter Bagus pelajarannya adalah go internasional. Ini cita-cita. Tapi ternyata jangan hanya sekedar itu yang harus ditekankan. Apa sih penyebab Allah muliakan suku Quraisy? Nah, bahkan dalam Al-Quran Allah abadikan dengan surah Al-Quraisy ini. Nah, ternyata luar biasanya yang mereka lakukan, rihlah-rihlah yang mereka lakukan itu tujuannya adalah
untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kejayaan Islam. Maka luar biasa juga peradaban Islam ya. Mudah-mudahan dari sini diantaranya lahir pengusaha-pengusaha yang hebat ya, yang tidak jauh daripada tujuan sebenarnya, daripada usaha yang mereka lakukan itu. Ya. Tujuannya bagaimana menjadi usaha pribadi, keluarga, bahkan orang banyak, dan itu memberikan nilai-nilai ketauhidan yang luar biasa. Sehingga dalam buku yang disampaikan Dr. Bagus ini, kita sebagai pebisnis, ya, kiblat kita hendaklah Al-Quran. Ini yang luar biasanya, gitu kan. Jadi memang banyak sih pengusaha-pengusaha, ya bukan berarti mereka yang tidak kembali kepada surah Al-Quraish ini usaha mereka tidak bisa besar, tidak bisa hebat kayak gitu kan. Ya, banyak juga mereka yang mungkin karena mereka belum memperhatikan ini. Nah, ini tugas kita supaya pengusaha-pengusaha kita itu ya tidak lupa tujuan daripada usaha mereka itu apa. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Quraisy yang dipelopori oleh keturunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini kerja kita sangat luar biasa, Dok. Dan mudah-mudahan dengan buku ini ya pengusaha-pengusaha itu akan lebih memperhatikan, itu kan? Mereka pengusaha yang beragama Islam, jangan lupa bukan hanya sekedar memperbesar usaha bisnisnya saja ada di mana-mana, ya, tapi bagaimana tujuan itu tadi supaya bisnis itu memiliki tujuan akhirat. Tujuan akhirat ini yang luar biasa digali oleh buku ini. Tujuannya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Arti kata usaha yang kita lakukan itu adalah untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan buku ini ya dilaunchingkan kemudian bisa dibaca oleh semua pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha muda ya Bang ya. Iya, agar semuanya memulai usaha mereka dengan bismillah gitu kan, dan mereka berani ya, berani bagaimana yang telah dicontohkan oleh kaum Quraisy ya. Mereka berani untuk menancapkan bisnis mereka begitu kan. Kita pemuda juga yang sudah berbisnis, bagaimana tujuan bisnis kita itu ada nilai ibadahnya sehingga sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini kebahagiaan yang luar biasa. Ya, tujuan kita pengennya bahagia begitu kan. Ya, Pak Ketua Tunas Peradaban ya. Nah, tujuan kita kalau kata Dokter Bagus itu kaya dunia, bahagia akhirat. Nah, arti kata dengan usaha, dengan bisnis kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana 10 sahabat ternyata dari suku Quraisy begitu kan. Mereka adalah pengusaha-pengusaha hebat. Gitu kan. Mereka Allah muliakan di dunia, Allah ridhoi di dunia dan mereka dapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan sekali lagi buku ini mengantarkan para pengusaha-pengusaha muslim agar mereka lebih memperhatikan tujuan daripada bisnis-bisnis mereka sehingga mereka terutama kita bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang mengikuti jejak ya, kaum Quraisy yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pebisnis yang hebat dan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu kepada semuanya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, ya sudah coba berbicara gitu. Jadi mohon izin Dokter Bagus dan Pak Ketua Yayasan saya Tunas Peradaban, Bang Moderator, mohon maaf kalau ada kesalahan.
Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bang Ferdi telah memberikan komentar atau testimoni terkait buku yang karya dari Dr. Bagus. Saya mencatat tadi ada yang saya suka tadi bahasa beliau adalah bagaimana kemudian pengusaha-pengusaha Muslim itu kiblatnya itu adalah Al-Quran. Dan ini yang coba dihadirkan oleh Dr. Bagus sebagai penulis buku, gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian bisnis kita ini juga untuk memuliakan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya catat dari komentar dari Bang Ferdi tadi. Mudah-mudahan para pebisnis Muslim kita semua di Indonesia ini juga hendaknya memiliki semangat sebagaimana yang kita harapkan dari buku yang ditulis oleh Dr. Bagus. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang kita tunggu-tunggu, insya Allah akan dipaparkan atau akan ditanggapi, apa bahasanya? Ya disampaikan lah ya, tentang apa sih isi daripada buku Inspirasi Inspiration ini, yang akan disampaikan langsung oleh penulisnya langsung. Bisa di-share nggak ininya CV-nya Dr. Bagus? Nah, nama beliau adalah dokter ya. Ini dokter ya, bukan dokter ya, dokter rumah sakit ini. Tapi Dr. Bagus ini luar biasa, saya bilang. Keahliannya banyak betul. Beliau ini dokter ya, kemudian ahli digital juga nih. Ini karya-karya beliau nih, digital kayak ini. Punya saya juga dibuatkan oleh beliau, kemudian penulis buku juga, pebisnis juga, luar biasa. Bisnis emas dan segala macam ya. Nilai pendidikan beliau SD Negeri 2 Teladan tahun 90 sampai 96, SMP Negeri 2 Bandar Lampung, SMU Negeri 6 Yogyakarta. Pendidikan tingginya dokter umum tahun 2022 sampai 2008 di Universitas Undip ya, Nogoro. S2 manajemen rumah sakit tahun 2020 sampai 2022, baru wisuda di akhir tahun kemarin. Kemudian Fakultas Kedokteran, kemudian riwayat organisasi kemahasiswaan Ketua Rois FK Undip, kemudian deklarator full DFK, kemasyarakatnya Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia WSMI Kabupaten Tulang Bawang 2014 sampai 2020, Wakil Ketua Perhimpunan Profesional Kesehatan Muslim Indonesia Prokami Wilayah Lampung. Kemudian di entrepreneurnya, produk fisiknya adalah owner Halal Mart HNI Tulang Bawang, owner Pempek Imun, dan distributor Dinar Khairul Rozikin. Produk digitalnya founder Sahabat Digital, agen entrepreneur ID, affiliate aja kok apa nih? Itulah ya. Karya e-booknya sudah banyak. Ya, pertama adalah seri Keluarga Muslim, yang kedua seri Kepemimpinan Islam, ini yang ketiganya. Ketiganya adalah Inspirasi Bisnis Quraisy. Masih ada lagi rencana-rencana e-book yang ingin beliau tulis nantinya. Baik, ini media sosial Dr. Bagus. Ada ini ya. Kalau ada yang berteman nanti ada di share di grup di ini, kalau misalnya mau berteman di media sosialnya Dr. Bagus. Baik, kepada Dr. Bagus kami persilakan. Baik, suara jelas Mas Cici? Jelas, Dok. Baik, teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari pagi ini teman-teman semuanya, di bulan yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, di mana memang bulan Ramadan itu merupakan bulan Quran. Makanya beruntung sekali kita, teman-teman semuanya, kita hari ini, pagi ini, di waktu yang berkah ini, kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang hari ini salah satu kelebihan dari suku beliau itu akan coba
sama-sama kita gali inspirasinya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa ternyata Quraisy itu merupakan satu-satunya suku yang disebut namanya dalam Al-Quran. Dan ternyata tidak hanya disebut saja namanya, tapi sampai Allah abadikan namanya sebagai sebuah nama surat dalam Al-Quran. Nah, insya Allah teman-teman, saya juga ingin menyapa nih Pak Sabil. Sebenarnya sudah sempat kita ketemu Pak Sabil karena kita sempat kemah bareng juga waktu masih di Kutap gitu kan. Saya ingat banget di pantai itu Pak Sabil, kita siap, main bersama di pantai gitu. Dan juga saya ingin ini salam dulu ke ke Ustadz Ferdi. Beliau ini guru saya, beliau ini walaupun usianya jauh lebih muda gitu kan, tapi beliau ini guru saya di Tulang Bawang nih. Beliau ini ahli Quran. Masya Allah, bahkan saking tertariknya dengan Quran, beliau melanjutkan S2-nya di ilmu Quran di IAIN Bandar Lampung. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada beberapa nih langsung ditanya tadi sama Pak Sabil gitu kan. Apa sih bisnisnya Quraisy gitu kan? Tapi sebelumnya saya ingin mencoba menyampaikan latar belakang teman-teman kenapa saya sampai mencoba atau memberanikan diri menulis e-book ini. Jadi ini sebenarnya bermula ketika saya merasa ada ketidaknyamanan, kegundahan gitu ya. Karena saya juga mencoba berbisnis sebenarnya sejak mahasiswa ya, walaupun banyak gagalnya, lebih jarang berhasilnya, tapi beberapa ilmu-ilmu bisnis yang saya pelajari itu ternyata ilmu bisnisnya itu ilmu-ilmu yang memang tidak disandarkan langsung pada Al-Quran. Walaupun ketika kita berpikir, kita mencoba menganalisis, oh ternyata ini konsep Al-Quran loh gitu kan. Jadi saya ngerasa bahwa saya pribadi sebagai seorang pebisnis ini hanya sekedar ya tanda kutip itu menjadikan Al-Quran sebagai stempel gitu kan, sebagai stempelisasi terhadap suatu konsep gitu kan yang dari luar tetapi sesuai dengan Al-Quran. Jadi konsepnya ini dikembangkan oleh orang luar, tetapi oh ini konsep Quran loh gitu kan. Nah, pertanyaannya muncul adalah kenapa kita sebagai seorang Muslim tidak menggali langsung dari Al-Quran? Karena sama-sama kita sadari teman-teman semua, Al-Quran itu merupakan mukjizat. Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai mukjizat nih teman-teman, ini kan sebenarnya kalau kita dulu waktu belajar tentang mukjizat itu kan kita sama-sama menyadari bahwa mukjizat itu kan hanya untuk nabi dan rasul. Allah memberikan mukjizat itu kepada orang-orang pilihan. Nah, beruntungnya kita teman-teman semuanya, kita sebagai umat muslim, walaupun kita bukan masuk kategori nabi dan rasul, tetapi Allah masih sangat sayang sama kita. Sehingga Allah memberikan mukjizat yang sampai saat ini masih membersamai kita. Yaitu apa? Yaitu Al-Quranul Karim. Dulu waktu saya SD, SMP, saya masa mukjizat terbesar Al-Quran sih kayaknya kurang wah gitu kan. Waktu itu saya sangat bangga mukjizatnya Nabi Musa. Luar biasa mukjizat Nabi Musa. Mampu membelah laut. Laut merah terbelah. Wah ini mukjizat luar biasa ini. Waktu itu saya kurang paham. Kenapa ketika kita belajar tentang Al-Quran, disampaikan bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar. Apanya mukjizat terbesar gitu kan? Hanya kitab suci, mushaf gitu kan, mengapa disebut mukjizat? Nah ternyata dari hasil kegundahan itu tentang, ya Allah, memang benar. Al-Quran itu memang mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW karena mukjizat itu sampai saat ini masih membersamai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan beruntungnya kita teman-teman, kita adalah satu-satunya umat manusia di muka bumi ini yang masih memiliki mukjizat yang membersamai kita sampai saat ini. Teman-teman agama lain itu tidak ada lagi mukjizatnya. Misalnya teman-teman kitabnya Nabi Musa misalnya, itu kan kitab Taurat ya, Taurat. Kitab sucinya adalah Taurat, tetapi karena kitab Taurat itu kitab suci yang bukan mukjizat, maka Taurat itu sampai saat ini bisa dilakukan yang namanya pengubahan. Ada kata-kata yang dihilangkan, atau kata-kata ditambahkan, atau bahkan tidak ditambah, tidak dihilang, tapi diganti. Kenapa? Karena kitab suci yang bukan mukjizat. Sama halnya juga dengan misalnya teman-teman
dari umat Nabi Isa, ada Injil gitu kan. Kitab sucinya bukan mukjizat. Sehingga bisa diganti, dihilangkan atau ditambahkan. Nah, kita teman-teman, kita beruntung nih. Ini ada mukjizat loh. Mukjizatnya ini masih membersamai kita sampai saat ini. Bahkan mushaf Quran, mukjizat yang berbentuk mushaf itu di rumah kita banyak. Bahkan sekarang di era digital, mukjizat itu ada di HP kita. Mukjizat itu ada di laptop kita. Mukjizat itu ada di tablet kita. Mukjizat itu ada di device-device milik kita. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dengan berbagai macam hidup kita yang dikelilingi oleh mukjizat tadi itu, kita nggak mengambil inspirasi sedikit pun dari mukjizat itu? Nah, itulah berawal dari kegundahan itu, teman-teman semuanya. Saya mencoba mentadaburi, mencarilah ayat-ayat bisnis yang ada dalam Al-Quran. Ternyata banyak, teman-teman. Saya menemukan ayatnya itu sangat banyak gitu kan. Wah, ini ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Kemudian saya menemukan, oh ternyata ada yang pendek nih, yaitu Quran surat Quraisy gitu kan. Pendek dan juga hafal gitu kan. Nah, kalau gitu saya mencoba mentadaburinya. Ternyata teman-teman, ketika saya mentadaburinya saya stagnan. Karena e-book ini, e-book Inspirasi Bisnis Quraisy itu hanya baru inspirasi bisnis dari 2 ayat pertama, yaitu ayat pertama dan ayat kedua. Saya jujur, saya masih belum bisa mendapatkan inspirasi dari ayat ketiga dan ayat keempat. Ini stagnan apa ya? Inspirasi bisnisnya apa nih ayat ketiga? Apa nih inspirasi yang bisa saya dapatkan di ayat keempat? Nah, saya masih belum gitu kan. Nah, luar biasanya Quran. Menantang gitu ya umat muslim, pebisnis muslim untuk ayo sama-sama kita gali. Nah, ternyata inilah mukjizatnya luar biasa teman-teman. Inilah Al-Quran. Bahkan hanya dari 2 ayat itu saja ternyata inspirasinya itu sangat luar biasa. Inspirasi dari 2 ayat tadi itu ternyata jauh lebih bermakna, lebih hebat dibanding inspirasi yang saya dapatkan ketika saya mengambil atau mengikuti coaching-coaching bisnis yang lainnya. Dan ini Al-Quran teman-teman, luar biasa. Menariknya gini teman-teman, Al-Quran itu ada 114 surat. Masing-masing surat itu ada namanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki hak prerogatif untuk memilih makhluk atau asmanya sebagai nama surat dalam Al-Quran. Berarti gini teman-teman, dari semua makhluk Allah dan asmanya, dari dulu sampai akan datang, ternyata Allah memilih 14. Berarti kan luar biasa. Bahkan dari namanya saja, kita bisa mendapatkan inspirasi yang sangat mahal nilainya. Dan ternyata, dari suku yang ada di muka bumi, sejak zamannya Nabi Adam, ternyata Allah hanya memilih 1 suku yang disebut namanya dalam Al-Quran. Yang pertama disebut namanya dulu nih. Oh, suku-suku itu banyak, tapi yang disebut namanya adalah suku Quraisy. Bahkan tidak hanya disebut namanya dalam Al-Quran, bahkan suku tadi itu namanya Allah abadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran, Quraisy. Menariknya teman-teman, Quraisy ini kan sebenarnya hanya salah satu suku yang mendukung, mensupport dakwah Rasulullah. Bahkan awalnya Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy itu kan adalah orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah mendapatkan dukungan 2 suku besar gitu kan di Madinah, yaitu suku Aus dan Khazraj. Berarti kan kurang lebih ada 3 suku besar yang mendukung Rasulullah. Ada Quraisy, ada Aus dan Khazraj. Tapi menariknya teman-teman, suku Aus dan suku Khazraj ini tidak Allah sebut namanya dalam Al-Quran. Walaupun nanti disebutkan golongan Ansor. Ya, Ansor. Quraisy Muhajirin. Tetapi kaum Ansor yang didominasi oleh 2 suku besar tadi itu tidak disebut namanya dalam Al-Quran. Kita nggak mengenal ada Aus, Khazraj gitu kan. Nah, berarti apa nih? Berarti Quraisy ini hebat banget nih. Kemudian di ayat pertama teman-teman semuanya, ketika li'ila fi Quraisy gitu kan, li'ila fi Quraisy, ila fi amrihata syita iwasai. Quraisy, apa sih Quraisy gitu kan? Saya stagnan waktu itu ketika mencoba mentadaburi Quraisy-nya apa sih gitu kan? Ternyata suku gitu kan, suku. Suku Quraisy gitu kan.
Hingga terpaksa saya mencoba mentadaburinya, mengambil inspirasinya, terpaksa mempelajari nasabnya dari Quraisy. Nah, ini luar biasa. Nasab. Ketika mempelajari nasab pun ternyata teman-teman, ya Allah, ini Quran memang luar biasa. Baru mencoba mempelajari nasabnya dari Quraisy aja, ternyata inspirasinya itu luar biasa. Genealoginya sampai ke atas, ya kan? Jadi Quraisy itu kan sebenarnya nama salah satu kakek buyut Nabi Muhammad SAW, yaitu Fihr. Walaupun ada juga yang berpendapat bukan Quraisy itu bukan Fihr. Tapi saya mengambil pendapat yang mengatakan bahwa Fihr itu Quraisy. Nah, ini Quraisy ini luar biasa, teman-teman. Diabadikan namanya, disebutkan namanya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan menariknya, kita sama-sama tahu bahwa Quraisy itu adalah suku yang hobinya berdagang. Dia memiliki kemampuan berdagang. Tapi menariknya, teman-teman, yang Allah abadikan terkait kehebatan Quraisy itu bukan dagangnya. Lihat pilihan katanya, yaitu rihlah. Rihlah itu, rihlah ya jalan-jalan ya. Jadi Allah nggak memilih kata misalnya kalau terkait bisnis tijaroh gitu kan, atau buyu gitu kan, jual beli, perdagangan, enggak. Ternyata Allah memilih mengabadikan kehebatan Quraisy itu dengan kata rihlah. Rihlah jalan-jalan. Itu kalau ini ya, kalau apa sih, kalau terjemahan ininya lah, langsung cara bahasanya gitu. Rihlah. Jadi luar biasa, teman-teman. Kebiasaan jalan-jalannya, liburannya Quraisy itu ternyata Allah abadikan dalam Al-Quran. Kenapa nih? Kok liburan aja di ini loh, diabadikan gitu, rihlah. Padahal kalau kita mau lagi, teman-teman, rihlah itu kan sebenarnya berpergian ya. Makanya kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran, rihlah itu memang berpergian. Padahal kata yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berpergian itu tidak hanya rihlah, ada juga kata safar. Bagaimana nih? Saya safar, oh musafir, ya kan, orang yang berpergian. Nah, tetapi Allah tidak memilih kata safar sebagai kebiasaannya Quraisy. Allah memilih kata rihlah. Berarti ada apa dengan rihlahnya Quraisy sehingga sampai Allah abadikan rihlahnya itu sebagai kata yang Allah pilih untuk menggambarkan kehebatan Quraisy. Li'ilah fi Quraisy itu kan karena kebiasaan Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka rihlatas. Kebiasaan mereka rihlah, jalan-jalan, liburan di musim panas dan juga musim dingin. Nah, rihlah ini luar biasa. Rihlah, ternyata rihlah ini ada kisahnya. Rihlah ini ternyata memang ketika Allah berkata rihlah ini sebenarnya kan ada ya akar katanya sama dengan rohilah. Karena ada juga Rasulullah SAW bersabda mencoba mengibaratkan gitu kan, onta itu onta yang rohilah gitu kan. Onta yang rohilah itu apa? Itu onta yang mampu melakukan perjalanan yang sangat panjang. Nah, pokoknya perjalanan panjang, iya. Perjalanannya sangat panjang karena di musim panas dan musim dingin itu adalah dua alur utama, jalur perdagangan utama Quraisy. Dari Mekah ke utara ke Syam. Syam itu sekarang ada 4 negara ya, cuman yang saya sampaikan di buku ini adalah ngambil jaraknya itu adalah jarak yang di Syam yang sangat terkenal, yaitu di Palestina gitu kan, di Masjidil Aqsa. Wah, ternyata ribuan kilo, teman-teman, hampir 3.000 kilo. Dan bayangin, kita membayangkan bahwa ternyata rihlah zaman dulu itu hanya jalur darat. Tidak melalui jalur laut, apalagi jalur udara. Nah, rihlahnya ini ternyata tidak hanya jualan, teman-teman. Rihlah ini tidak hanya jualan. Kalau kita liburan itu kan menghabiskan uang. Nah, Quraisy itu beda. Quraisy ingin memberikan inspirasi bagi kita muslimin di zaman apapun bahwa kalau mau liburan itu jangan menghabiskan uang. Tetapi liburannya Quraisy adalah liburan yang menghasilkan uang. Liburannya menghasilkan uang. Karena mereka libur sambil berdagang, sambil jualan, sehingga mereka menghasilkan uang. Nah, ternyata teman-teman, rihlahnya itu tidak hanya berhenti di usaha-usaha perjalanan yang menghasilkan uang saja, tetapi juga perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Dan itu dilakukan oleh sebagian atau beberapa bani dalam suku Quraisy. Yang terkenal yang saya ambil contohnya di e-book ini adalah Bani Makhzum.
Bani Makhzum itu kabilahnya dari baninya salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam, yaitu Khalid bin Walid. Dengan izin Allah, teman-teman kita sama-sama mengetahui kan, dengan izin Allah, Khalid bin Walid itu setiap perang nggak pernah kalah. Bahkan perang Persia menang. Perang di Syam menang. Ditanyakan oleh sahabat gitu. Dan kalau kita mencoba ini ya, merinci strategi perangnya Khalid itu luar biasa. Khalid bin Walid itu kalau bahasa kita itu adalah panglima perang yang sangat ma'rifatul medan, yang sangat paham medan perang tempat dia melakukan peperangan. Padahal kalau dia berputar-putar lah ya, oke, perang di Mekah wajar, dia paham medan perangnya. Tetapi kalau sudah ke Persia, sudah ke Syam melawan Romawi, ternyata salah satu kelebihan Bani Makhzum itu, dan ini juga diwakil oleh Khalid bin Walid adalah ketika melakukan rihlah, ternyata Khalid bin Walid itu juga mempelajari strategi perang dari imperium besar yang dia kunjungi, yaitu Persia di timur dan Romawi di barat. Makanya ketika penaklukan Syam kan Khalid bin Walid tanyakan, Khalid, Anda ini kok kayaknya jago banget nih merancang strategi perang tempat ini. Pasukan A lewat sini, pasukan B lewat sini, yang C nutup sana-sana, bahkan sampai hafal jalur-jalur jalan-jalan kecilnya. Ditanyakan gitu kan, apa sih rahasianya sampai Anda itu bisa paham banget nih medan perang ini? Nah ini jawaban Khalid bin Walid ini teman-teman yang wah, ini jawabannya sangat apa ya, sangat pendek jawabannya, tapi itu hikmahnya dalam banget. Apa nih jawabnya Khalid bin Walid? Khalid bin Walid mengatakan, ini kan daerah main saya. Bayangin teman-teman, itu Quraisy mainnya itu sampai Romawi, mainnya sampai Persia, luar biasa. Jadi hafal daerah tempat jalan-jalannya dia, tempat main saya. Ini kan tempat main saya, ya Allah, luar biasa. Berdagang, tapi juga menghasilkan uang. Bahkan salah satu bani dalam Quraisy itu juga menggunakan itu sebagai ajang untuk pendekatan dengan kepala negara, dengan raja-raja. Misalnya kita paham kisah Amr bin As. Ketika Amr bin As ini belum memeluk agama Islam. Ketika sahabat hijrah ke Habasyah itu kan, yang diutus oleh Quraisy untuk mengembalikan para sahabat agar kembali ke Mekah, itu kan mereka mengutus Amr bin As. Amr bin As ke Habasyah untuk bertemu dengan Raja Habasyah. Nah luar biasa ya kalau kita ngeliat film-filmnya itu kan, itu pertemuan Amr bin As dengan Raja Habasyah itu bukan seperti seorang raja dengan tamu, enggak, tapi seorang sahabat gitu. Ini hebat luar biasa teman-teman. Inilah Quraisy. Nah ternyata Quraisy itu ketika rihlah, ketika jalan-jalan, ketika liburan, ternyata Quraisy itu juga melakukan silaturahim level internasional. Hubungan luar negeri luar biasa dahsyat. Itu Amr bin As. Sehingga begitu ketemu Raja Habasyah, itu ngomongnya kayak teman, kayak sahabat, bukan seperti raja dengan tamu. Itu kelebihan Amr bin As. Coba kita bandingkan dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika dipanggil oleh pemimpin Romawi, Heraklius gitu kan. Ketika Heraklius mendapatkan surat dari Rasulullah, diminta masuk agama Islam gitu kan. Ini surat dari siapa? Dari Muhammad Rasulullah. Memerintahkan akhirnya Heraklius, coba panggil orang-orang Quraisy yang lagi ada di sini, saya ingin bertanya tentang orang yang menulis surat ke saya ini. Akhirnya itu Abu Sufyan, teman-teman. Menarik ini. Ketika Abu Sufyan ketemu dengan pemimpin Romawi Timur pada waktu itu, dialognya itu bukan dialog seperti sahabat, tetapi dialog antara seorang raja mengundang tamu gitu kan. Yang mulia, ya benar yang mulia gitu kan. Menarik teman-teman. Ternyata Quraisy itu mampu membagi tugasnya sehingga bani-bani dalam Quraisy itu memiliki tugas-tugas masing-masing. Tadi lobby-lobby internasional gitu kan, itu Amr bin As luar biasa. Abu Sufyan walaupun level perdagangannya internasional, tetapi dia tidak berhasil masuk ke lobby-lobby sampai level kepala negara atau rajanya. Ini luar biasa teman-teman. Ternyata inspirasi bisnis itu luar biasa. Oh ternyata makanya di e-book saya tulis bahwa Muslimin itu kalau mau mencontoh bisnisnya Quraisy yang diabadikan dalam Al-Quran, maka mindset utamanya harus ketika dia membuat bisnis, apapun bentuk bisnisnya,
maka sudah harus ditargetkan bahwa kelak bisnisnya akan go internasional. Jadi jangan bisnisnya level kecamatan, no, level kabupaten, no, level provinsi, no, nasional, no, levelnya multinasional. Nah, di kita teman-teman, bisnis itu kan pertama ya udah level pertama kita untuk menambah pemasukan rumah kita, rumah tangga kita. Oke, itu yang pertama, naikkan. Ayo, levelnya naikkan. Dan ternyata teman-teman, bisnis go internasional itu sangat jarang bahas di coaching-coaching bisnis yang saya ikuti. Apalagi teman-teman, ternyata saya mendapatkan bahwa ternyata tidak hanya go internasional bisnisnya itu, tapi juga bisnisnya adalah bisnis yang lintas generasi. Kata ilaf itu kan kebiasaan Quraisy itu dimulai di zaman Abdul Manaf. Itu kakek buyut Rasulullah. Jadi Rasulullah itu bapaknya Abdullah. Abdullah punya bapak Abdul Muthalib. Muthalib Hashim. Dan Hashim baru Abdul Manaf. Nah, jadi ilaf itu sebenarnya dimulai di zamannya Abdul Manaf. Itu kakek kelima. Yaitu berusaha melakukan lobby-lobby internasional. Nah, ternyata teman-teman menarik juga nih. Ternyata visi bisnisnya Abdul Manaf ketika ayat ini diturunkan di Mekah, di zamannya Rasulullah, ternyata usia bisnisnya atau visi bisnis dari Abdul Manaf itu sudah berusia atau melintas hingga 5 generasi. Abdul Manaf generasi pertama, punya anak Hashim. Hashim generasi kedua. Hashim punya anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib generasi ketiga. Abdul Muthalib punya anak Abdullah generasi keempat. Abdullah punya anak Muhammad SAW generasi kelima. Bayangin. Ketika Quran surat Quraisy ini diturunkan di Mekah, ini kan ayat surat Makkiyah teman-teman, ternyata visi bisnisnya, ilahnya Quraisy itu sudah berusia 5 generasi. Bayangin, luar biasa teman. Wallahu alam apakah sekarang masih ada juga Quraisy, tapi saya yakin karena Quraisy adalah satu-satunya suku yang disebutkan diabadikan namanya dalam Al-Qur'an. Saya yakin suku Quraisy sekarang pasti masih ada di Arab. Wallahu alam apakah Raja Salman itu termasuk Quraisy gitu kan? Wallahu alam, tapi ada teman-teman. Dah luar biasa inspirasi bisnisnya ini yang nggak saya dapatkan di coaching-coaching bisnis yang saya ikuti. Gimana caranya kita bisnis harus 5 generasi. Nah, yang terakhir teman-teman yang saya sampaikan adalah bahwa ternyata apakah hanya itu saja yang menyebabkan Allah mengabadikan Quraisy sebagai nama suku dalam Al-Quran? Ternyata enggak, teman-teman. Karena kalau kita lihat sekarang ya, silakan teman-teman mengceklah sejarah bisnis-bisnisnya di Eropa, ternyata ada juga yang lebih dari 5 generasi gitu ya. Tapi inilah bedanya antara kita dengan yang lain. Kita punya panduan Quran, ternyata salah satu kehebatan Quraisy itu adalah Allah memberikan anugerah yang tidak dimiliki oleh suku-suku lain di muka bumi. Seperti kita sebagai muslim mendapatkan anugerah dari Allah, kita masih memiliki mukjizat yang membersamai kita. Nah, ternyata salah satu keberkahan yang Allah hadirkan kepada Quraisy adalah karena mereka itu adalah suku atau masyarakat yang tinggal di dekat Ka'bah. Mereka menjaga Ka'bah. Makanya di ayat ketiga adalah orang dengan hadzal bait, dengan rumah gitu kan. Rumah. Apalagi kalau kita lihat kisahnya kan ketika Abraha dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah gitu kan. Kenapa iri? Abraha iri gitu kan. Wah, masa cuma bangunan kotak seperti itu aja nggak pernah berhenti pengunjungnya. Akhirnya Abraha bikin gereja luar biasa di Yaman, bagus, amat bagus dengan teknologi pada waktu itu. Harapannya mampu memindahkan antusias orang-orang dari Ka'bah ke Yaman, ternyata gagal. Sebagus-bagusnya gereja yang buat Abraha tidak mampu memindahkan orang-orang dari Ka'bah ke sana. Kesel, pengen dihancurkan. Kalau saya hancurkan nih, saya akan meminta masyarakat Arab tidak lagi ke Ka'bah, tapi ke gereja yang saya dirikan. Ternyata Allah berkehendak lain, teman-teman. Sepanjang jalan kan dari Yaman sampai mendekati Ka'bah itu kan, Baitullah itu tidak ada satupun yang berani menghadang. Tetapi dengan izin Allah ternyata ketika akan memasuki kota Mekah, justru Allah menghadirkan bala bantuan burung ababil, gitu kan? Akhirnya yang membawa batu, gitu kan? Sehingga akhirnya mereka justru binasa seperti daun yang dimakan oleh ulat, gitu kan? Allah
mengibaratkan seperti itu. Nah, luar biasa. Kenapa? Nah, ini juga luar biasa teman-teman. Inilah dampaknya. Kenapa? Pasukan yang tidak terhadang lajunya itu ketika ingin menghancurkan Ka'bah, ternyata dengan izin Allah, Allah menurunkan tentaranya langsung yang berupa burung. Untuk apa? Untuk menjaga Ka'bah agar tidak dihancurkan oleh Abraha dan pasukannya. Nah teman-teman, nah, ketika Quraisy sebagai masyarakat yang tinggal di Ka'bah gitu kan, berhasil mengalahkan atau menaklukkan pasukan gajah yang sangat luar biasa, ini membuat nama Quraisy itu semakin go internasional, semakin luar biasa terkenal di mata internasional. Poin pentingnya adalah pebisnis muslim itu harus dekat dengan bait, dengan rumah. Rumah siapa? Rumah Allah. Berarti harus dekat dengan masjid. Jadi yang membedakan kita dengan konsep di luar kita adalah, oke, banyak yang visioner banyak, oke. Bisnis yang multinasional di luar sana banyak, oke. Yang lintas generasi, oke, banyak. Tetapi muslimin adalah bisnisnya disandarkan dengan bait, dengan secara spiritual ada kaitannya. Nah, inilah yang coba saya sampaikan ini teman-teman semua, bahwa kita sebagai muslimin, oke, kita boleh belajar ke siapapun boleh. Tetapi bukan masalah halal haram belajar ilmunya, tetapi yang penting bagi kita adalah urutan belajar ilmunya. Kita sebagai muslimin sudah tahu bahwa kita, panduan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita di sektor bisnis misalnya, lini bisnis, maka kita harus yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, baru kita belajar di konsep-konsep yang lain. Sehingga jangan sampai tertukar urutannya. Dan Allah telah memberikan kepada kita bahwa ada contoh pebisnis yang tidak hanya satu orang, tidak hanya satu keluarga, tetapi satu suku untuk bisa kita contoh keteladanan mereka dalam konteks rilahnya mereka. Itu aja mungkin Mas Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bagus yang telah menyampaikan paling tidak sinopsis dari buku karya beliau sendiri tentang inspirasi bisnis dari suku Quraisy. Ada beberapa yang bisa kita catat tadi, bahwa pertama, suku Quraisy itu kalau rihlah itu bukan sekedar jalan-jalan ya, ternyata banyak hal yang dilakukan oleh suku Quraisy. Pertama, mereka menghasilkan uang ya, berbisnis, kemudian mereka juga bersilaturahim, gemar silaturahim tadi ya, kalau saya dengar kata Dr. Bagus tadi. Dan mindset bisnis mereka itu adalah go internasional. Ya, itu yang bisa kita catat. Kemudian juga dekat dengan masjid tadi ya. Jadi yang membedakan bisnis kita dengan bisnisnya yang lain muslim adalah menyandarkan bisnis kita itu ke masjid atau Al-Quran lah, begitulah bahasa ininya. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Bagus, karya yang luar biasa dan menginspirasi kita semua, terutama para pengusaha muslim dari tafsir surat Quraisy, surah yang ke-106 ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan tanya jawab diskusi kali ya dengan penulisnya langsung. Mungkin saya akan berikan dulu waktu kepada para pembahas tadi. Saya kembalikan lagi kepada pembahas, paling tidak Pak Sabil sama Bang Ferdi tadi, untuk mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibahas apa yang dipaparkan oleh Dr. Bagus tadi. Silakan dari Pak Sabil dulu, boleh? Boleh. Ya, saya izin duluan nih Bang Ferdi, karena habis ini saya juga ada kegiatan. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Dr. Bagus. Oh, ternyata beliau ini sahabat lama saya. Mungkin udah lama aja nggak ketemu kita, Pak Bagus. Insyaallah nanti saya harus belajar banyak, harus silaturahim ke antum ini. Mungkin langsung ke penulisnya langsung, biar untuk belajar langsung ini, nggak melalui tanya jawab seperti ini. Berdiskusi tatap muka mungkin lebih pas nantinya. Sangat menarik. Mungkin bagi sebagian kita, termasuk saya mungkin ya, memahami surat Al-Quraisy itu adalah surat yang bercerita tentang kebiasaan kaum Quraisy ya. Ternyata dibedah oleh Mas Bagus ini demikian hebatnya. Ternyata orang Quraisy itu bahasanya itu sering piknik lah ya. Jadi pikniknya itu bukan dekat-dekat. Ternyata itu yang memang
perlu kita contoh. Piknik, liburan, rihlah, ternyata mendapatkan sesuatu selain kerilahan itu sendiri, mendapatkan keuntungan dagangnya, bisa mempelajari suku setempat, seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid, malahan bisa memetakan negara-negara yang nantinya ke depannya yang akan beliau taklukkan. Saya pikir tidak perlu dibahas lagi, ini sudah mendekati sempurna, mendekati paripurna. Saya tadi ngeliat ada Pak Miroji. Pak Miroji. Assalamualaikum Pak Miroji. Salam. Iya, ada Pak Miroji. Pak Miroji. Saya kebetulan di Beleza. Ya, lanjut. Masya Allah, ini berkumpul ini orang-orang soleh, orang-orang hebat di forum ini. Amin. Dari saya, ini Mas Bagus luar biasa. Mungkin ada tambahan sedikit. Saya pernah membaca atau saya sudah pernah mendengar tambahan ini, bahwa kalau ditanya apakah suku Quraisy masih ada sampai sekarang, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah pernah memaklumatkan bahwa yang memegang kunci pintu Ka'bah itu adalah suku Quraisy. Jadi sampai sekarang keturunan suku Quraisy itu tetap turun-temurun dari zaman Rasulullah sampai sekarang adalah pemegang pintu Ka'bah. Jadi kalau kita melihat setiap di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah itu ketika Ka'bah dicuci, ketika Ka'bah diganti kiswahnya, itu ada satu orang yang duduk di bawah tangga dengan kursinya, itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Dan itu adalah orang Quraisy. Mudah-mudahan saya tidak salah. Itu ya informasi yang saya dapatkan. Mungkin itu dari saya, Pak Bagus. Nanti insya Allah saya harus bersilaturahmi sama antum ini untuk mendapatkan bukunya langsung, belajar ke sumbernya langsung. Banyak ilmu yang didapatkan dari penyampaian dari Dr. Bagus hari ini. Mudah-mudahan seperti kata Rasul, umat Islam, orang Islam itu harus kaya biar bisa bermanfaat bagi umat dan bisa menjadi zamannya nanti kalau banyak orang Islam yang kaya, insya Allah akan menjadi kebangkitan Islam. Amin. Demikian ya, saya izin pamit. Dr. Bagus, nanti saya sambil ikut juga, mudah-mudahan sambil rapat saya juga masih bisa ikut Zoom meeting ini. Saya mau mendengarkan apa yang telah Pak Bagus catat, yang Pak Bagus karang. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Jadi inspirasinya itu inspirasi bisnis Quraisy juga untuk kita sebagai umat Islam, terlebih kepada saya. Demikian, jazakumullah khairan katsir semua pada para peserta. Barakallahu fikum, khususnya untuk Dr. Bagus, sahabat saya. Barokah untuk antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabil Kalau telah khair ini hadir Pak Sabil di launching bukunya Dr. Bagus. Mudah-mudahan berkah juga untuk Pak Sabil. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin dari Bang Ferdi ada yang ingin ditanggapi? Suaranya masih masih di mute, Ustaz. Ya, siap. Jadi hanya sarannya Dok, gimana supaya buku ini bisa tersentuh atau sampai di tangan para pengusaha kita atau generasi-generasi muda Islam lah. Karena ini benar dipas, benar inspirasi bisnis Quraisy. Jadi luar biasa pendalamannya ya, tentang surah Al-Quraisy dan tujuannya bagaimana kita menjadi pengusaha-pengusaha ya, kita menjadi generasi Utsman bin Affan dan semua sahabat-sahabat yang mereka bahagia di dunia, mereka bisa membahagiakan orang lain, itu kan bermanfaat untuk orang lain dan bisa bahagia di akhirat, itu tentunya tujuan kita. Jadi Dok, sarannya aja gimana supaya buku kita ini bisa sampai ke seluruh
umat Islam. Nah, gitu. Gitu aja. Jadi mungkin itu pokoknya udah mantap lah. Kalau kata anak muda sekarang mantul, Dok. Ya, Ya, ya itu. Terima kasih. terima kasih Bang Ferdi. Baik, Dokter Bagus ada mau dijawab dulu. Yang jelas yang nomor 1 tadi perlu dijawab nggak, Dok? Saya juga pengen tahu juga tuh, benar nggak sih masih ada suku Quraisy gitu kan? Oh ya, tadi benar sih, memang kalau saya sih memang yakin lah Quraisy masih ada gitu kan, karena ketika Allah menyebut itu suku itu, dan sampai sekarang kan kita sama-sama ketahui lah, misalnya dari keturunan Rasulullah ya, kan sampai sekarang masih ada tuh, keturunan Abu Bakar juga sampai sekarang masih ada, bahkan di Indonesia pun ada mereka gitu kan. Insya Allah itulah mereka, karena nasabnya sampai ke Rasulullah, nasabnya sampai ke Abu Bakar, sampai ke Umar, dan yang lain berarti insya Allah berarti mereka masuk gennya ya, nasabnya nasab Quraisy. Gitu. Berikutnya terkait ini ya, agar gimana caranya supaya buku ini bisa sampai ke muslimin, ya silakan saja. Sebenarnya gini teman-teman, e-book ini sebenarnya awalnya niat saya memang e-book ini bukan untuk dijual belikan. Karena e-book ini jujur ini pernah saya bagi di beberapa grup bisnis gitu kan, di beberapa grup bisnis, ternyata begitu saya bagikan secara gratis, ternyata antusiasnya itu tidak seperti antusias kalau dijual belikan gitu kan. Nah, ternyata nanti supaya bisa dimiliki oleh muslimin, silakan nanti bisa beli aja e-booknya. So nanti gini teman-teman, ini kan juga harganya 50.000 ya, harga promo. Dan 50.000 ini nanti memang rencananya semuanya ini memang akan diwakafkan. 100% akan diwakafkan. Tinggal saya sekarang masih bimbang nih, tinggal milih duanya. Sama nyari nazirnya, siapa nazir yang siap gitu kan, yang siap menjadi nazir untuk e-book ini. Yang kedua, saya masih bimbang terkait yang saya wakafkan e-booknya atau profitnya. Itu yang saya masih ini ya, masih saya bingungkan. Kalau saya e-booknya berarti nazirnya harus siap, saya ingin jadi wakaf produktif, harus siap ini ya, memutar kembali kan. Jangan sampai ini kan produk digital, enak dari produk digital, tinggal kasih link aja beres. Cuman jangan sampai ketika saya kasih milih nazirnya, saya kasih ternyata stagnan gitu kan, stagnan e-booknya. Jadi nggak jadi wakaf produktif, karena harapan saya e-book saya ini akan jadi wakaf produktif. Dan nanti di akhir sesi ini Mas Cici nanti akan saya sampaikan cara mendapatkan bukunya. Itu aja mungkin Mas Cici untuk saat ini. Baik, terima kasih Dokter Bagus. Nanti di akhir sesi nanti akan disampaikan oleh Dokter Bagus terkait dengan gimana sih cara peroleh e-book ini gitu ya. Baik, mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan saran, masukan, kami persilakan, ada? Ini ada yang dari Padang nih, Pak Denny nih. Assalamualaikum Pak Denny. Wah, ini jauh nih pesertanya dari Padang ini. Pak Denny ada yang ingin sampaikan? Ini pebisnis juga nih, Dok. Pebisnis di Padang nih, terkenal juga beliau nih pebisnis di Padang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dokter. Alhamdulillah. Cici Kenal Pak Denny. sengaja. Ya Allah, tunjukkan buka statusnya Cici, ada link Zoom, coba Mas, kata luar biasa. Yang selama ini mungkin buku inspirasi bisnis rata-rata dari negeri tirai bambu itu ya, rata-rata sana kiblatnya mungkin yang mana mungkin ya hampir dikuasai oleh negeri tirai bambu bisnis di kita ini kan. Nah, kemudian ada buku yang ini bagaimana kita mengambil inspirasi bisnis Quraisy. Nah, yang mungkin tadi yang dipaparkan sama Ustadz tadi luar biasa, sangat inspiratif itu, dan ini mungkin kayaknya bukan hanya untuk di grup ini, emang harus banyak disebarkan ke lebih halayak, lebih ramai lagi mungkin ya. Nah, dengan jalur-jalur teman-teman kan mulai berusaha belajar bisnisnya bukan bisnis ansih, tapi bagaimana bisnis ini juga mendekatkan diri pada Allah lewat jejaring, entah BPJI, entah Genpro, entah apa. Nah, mungkin sama ini pun masih pakai kurikulum atau patokan pegangannya mungkin buku-buku dari inspirasi dari Barat ataupun dari Cina gitu kan. Nah, mungkin buku ini sangat tepat mungkin udah hari ini kan di Padang nih lagi lihat ada bedah buku sharing bisnis, rata-rata memang masih dari sharing bisnis dari ilmu dari Barat gitu. Nah, ini sangat bagus, sangat menarik
untuk dikaji lebih dalam. Dan kan kalau ada perkampungan orang kaya dalam artian bisnis itu, kalau nggak Arab biasanya ya Cina. Kalau nggak Arab, Cina, tambah satu lagi India. Itu kalau yang ada yang kita lihat. Nah, bagaimana ini mungkin strategi dan bagaimana bisnis yang ditulis tadi oleh Pak Dokter, ini mudah-mudahan juga nambah wawasan kita, nambah juga bagaimana kebetulan saya sendiri baru menjajaki bisnis ini dengan teman-teman Malaysia, teman-teman Jepang ya, untuk hasil pertanian. Nah, mudah-mudahan ini juga nambah bagaimana ini bisa berbagi, bermanfaat buat kita semua. Demikian Pak Cici dan Pak Dokter, komentar saya, tanggapan dari tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Bang Denny komentarnya dan masukannya kepada kita semua. Kalau Dokter Bagus mau diundang ke Padang, boleh Bang Denny. Boleh, siap. Insyaallah, mantap, insyaallah. Baik, ada lagi dari para peserta yang mau bertanya atau memberikan masukan? Saya siapa yang dari Bogor tadi ya? Ada juga dari Bogor tadi. Mau dong, mau nanya. Siap. Ya, Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri dari Tulang Bawang. Mau tanya, nih, kita kan sebagai perempuan yang pasti banyak keterbatasan ya, disibukkan dengan kegiatan rumah dan lain hal. Nah, bagaimana nih para perempuan yang banyak keterbatasan untuk melakukan rihlah, ya, seperti yang dicontohkan seperti suku Quraisy, yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari ini nih, dengan kesibukan kita gitu. Apakah ada cara yang lebih sederhana untuk bisa menirukan contoh rihlah seperti yang dicontohkan seperti suku Quraisy? Terima kasih. Baik, langsung saja Dok, dijawab. Ya, terima kasih Bu Astri ya. Dari beberapa literatur yang saya baca, termasuk Sirah Nabawiyah, memang saya mendapati untuk rihlah yang ini ya, Syita As-Saif ini memang yang saya dapati itu memang didominasi sama kaum laki-laki. Untuk rihlah ya, rihlah Asyita dan As-Saif ini adalah memang laki-laki. Bahkan kenapa? Kenapa nih? Karena ternyata dulu rihlahnya Quraisy ini adalah rihlah yang memang sangat berat sekali. Bahkan apa? Bahkan harus siap, Quraisy itu harus siap mengorbankan nyawa mereka ketika mereka melakukan rihlah. Dan yang meninggal, teman-teman, yang meninggal ketika melakukan rihlah itu banyak. Salah satunya adalah ayah Rasulullah. Salah satunya lagi adalah kakek buyut Rasulullah, kakeknya Abdul Muthalib, Hashim, gitu kan? Hashim itu kan kisahnya, Hashim itu ketika melakukan rihlah mau ke Syam, mampir ke Madinah, dulu masih namanya Yastrib, mampir di Yastrib, menikah gitu kan di sana, punya anak namanya yang sekarang Abdul Muthalib, Syaibah gitu kan. Jadi yang rambutnya berwarna putih gitu. Nah, ketika itu Hashim meninggal, teman-teman. Hashim itu meninggal saat sedang melakukan rihlah. Ayah Rasulullah juga seperti itu. Ketika melakukan rihlah, itu meninggal dunia. Nah, jadi memang untuk yang rihlah ya, yang rihlah itu memang di zaman Rasulullah itu dilakukan oleh laki-laki. Tapi menariknya teman-teman. Kalau seorang wanita ingin menjadi womanpreneur gitu kan, pengusaha, pebisnis gitu kan, maka kita sudah punya contoh yang sangat luar biasa pada diri Bunda Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Itu pebisnis luar biasa, teman-teman. Itu pebisnisnya salah satu pebisnis sukses, pebisnis wanita sukses gitu kan di Mekah pada waktu itu. Nah, menariknya teman-teman nih, bagaimana Khadijah berbisnis. Khadijah itu pemilik bisnis gitu kan, bos besar gitu kan, saya pemiliknya. Ketika rihlah, Khadijah itu nggak ikut. Makanya Rasulullah dulu kan salah satu karyawannya Khadijah yang melakukan rihlah, membawa barang-barang Khadijah untuk dijual beli gitu kan. Nah, Rasulullah itu salah satu karyawannya. Khadijah sebagai pemilik bisnis nggak ikut rihlah, teman-teman.
Sehingga apa inspirasinya? Oke, wanita silakan jadi pebisnis sukses gitu kan, tapi untuk rihlahnya itu diserahkan kepada kaum laki-laki. Nanti teknisnya bagaimana supaya bisa seperti Khadijah itu mungkin nggak cukup dibahas di sini, Mas Cici, Bu Astri. Mungkin kalau memang ini kita bisa gali, nanti kita buka bedah-bedah luar biasa tentang profil Bunda Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau ternyata tidak hanya sebagai pebisnis sukses, tetapi beliau juga menjadi istri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya bisnisnya sukses, ternyata beliau juga sukses di rumah tangganya. Mungkin itu Mas Cici. Jadi untuk terkait bisnisnya wanita tadi, nanti kapan ada waktu kita akan membedah tentang Bunda Khadijah. Sehingga dari awal sampai akhir sehingga kita memiliki inspirasi bagaimana wanita itu berbisnis. Monggo Mawar, gitu aja mungkin Mas Cici. Baik, terima kasih Dokter Bagus dan Bu Asri. Mungkin barangkali yayasan nanti bisa juga mengadakan webinar lagi, Dokter. Inspirasi bisnis Bunda Khadijah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi ya? Ada chat masuk kayaknya Mas. Chat masuk ya. Ini dari Pak Pri Yono. Izin bertanya dokter, kecenderungan bisnis di zaman kini banyak dilakukan secara online, IG dan seterusnya, sehingga silaturahmi kunjungan langsung mulai menurun. Nah, bagaimana menjawab tantangan zaman kini dengan tetap meniru bisnis Quraisy yang go internasional, menyasar ke mancanegara, penguasaan bahasa dan seterusnya. Terima kasih. Baik Pak Pri, bisnis go internasional ya teman-teman. Kalau kita kembali ke Quran, ketika Quraisy itu berbisnis internasional, saya memang ini ya di film-film yang kita lihat terkait ini ya, terkait sirah nabawiyah gitu kan, yang terkenal itu misalnya kisah Umar gitu, film Umar itu kan ada dialog antara Quraisy dengan pemimpin negara-negara tetangganya, dengan Raja Habasyah gitu kan, dengan Heraklius itu kan menggunakan bahasa Arab teman-teman. Jadi gini inspirasinya, kalau kita mau mengikuti konsep bisnis sekarang, kita mau go internasional, kita pasti membutuhkan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional sekarang ini. Tetapi teman-teman, kalau kita yakin banget bahwa yang akan datang itu adalah masanya Islam memimpin bumi, maka mulai sekarang kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan generasi anak cucu kita, generasi-generasi di bawah kita dengan bahasa yang akan digunakan ketika Islam kembali memimpin bumi. Bahasa apa itu? Apa yang digunakan muslimin ketika memimpin bumi? Bahasanya adalah bahasa Arab, bahasa Arab. Makanya mindsetnya adalah teman-teman, oke, kita boleh belajar bahasa Inggris. Sekarang karena kita banyak kiblatnya ke Cina, kita belajar bahasa Cina ya, bahasa Tiongkok. Sekarang juga mulai banyak bahasa Korea gitu kan. Nggak apa-apa, tapi jangan lupa teman-teman. Oke, sekarang kita nggak bisa bahasa-bahasa itu, tetapi kita harus mempersiapkan generasi kita mempelajari bahasa Al-Quran langsung. Karena di masa depan itu ekonominya ekonomi Islam. Bisnisnya itu bisnis Islam. Perdagangannya itu perdagangan Islam. Maka mau nggak mau kita sebagai muslimin mulai belajar. Sama-sama kita belajar terkait dengan konsep bahasa Arab. Yang pertama, berikutnya terkait penjualan online ya, online ya. Penjualan online sebenarnya ada dua macam sebenarnya ketika kita melakukan penjualan secara online. Itu ada yang bentuk produknya fisik. Kalau kita beli ini kan di Shopee, e-commerce gitu ya, di Tokopedia, dan juga kita juga ada nanti teman-teman yang secara online yang seperti yang kami lakukan di Pustaka Cahaya Peradaban itu menjual produk digital. Ini termasuk e-book ini. Nah, enaknya apa? Produk ini dijual. Kenapa? Karena tinggal kirim link aja. WA kirim link, email kirim link. Nah, itu termasuk kemudahan kalau kita produknya produk digital. Sehingga kalau kita mau jualan di IG, nggak apa-apa. Silakan menggunakan semua sosial media yang kita punya, teman-teman, untuk melakukan penjualan, melakukan bisnis silakan. Tapi penting dari teman-teman, sebelum memulai kita bisnis, sebelum kita bisnisnya pakai online, kita sudah harus tuntas tentang halal haram di bisnis melalui teknis secara online itu. Selesai dulu nih kita nih. Jangan ketika kita baru mulai bisnis, baru ini halal nggak ya kayak gini ya? Ini boleh nggak ya? Yang ini pagi ini haram nggak? Nah, selesaikan dulu itu teman-teman. Walaupun nanti ketika kita mempelajari itu, kita akan mendapatkan banyak sekali perbedaan pendapat para ahli ilmu.
terkait, oh ini nggak boleh, ulama A bilang ini nggak boleh, ulama B boleh. Nah, silakan itu. Bukankah perbedaan pendapat di antara kita itu merupakan rahmat? Maka itulah rahmat, termasuk di dunia bisnis. Sehingga manfaatkan saja, termasuk ini. Ini kan acara kita hari ini, bedah e-book ini kan memanfaatkan sosial media. Broadcasting lewat WA, Facebook, Instagram, nggak apa-apa acaranya. Bahkan ketika launching tanggal 23 Maret 2023, kita pun juga launching itu pakai sosial media. Paling itu mungkin tanggapan saya, Pak Pri. Mungkin kalau ada yang ingin diinikin, tajamkan Pak Pri, monggo. Baik, terima kasih Dr. Bagus tanggapan penjelasannya. Mungkin ada satu lagi bagi Bapak Ibu ingin masih mau bertanya atau memberikan masukan. Ada? Baik, rasanya sudah tidak ada lagi ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Bagus, penulis e-book Inspirasi Bisnis Quraisy, dan para pembahas Pak Sabil, kemudian Bang Ferdi yang telah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Mudah-mudahan buku yang karya dari Dr. Bagus ini sekali lagi bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi para pengusaha muslim di Indonesia ini. Oh ya, mungkin silakan Dr. Bagus kalau ingin yang ada di ini kan. Oke teman-teman, ini tadi menjawab pertanyaan beberapa ya, gimana cara memilikinya. Jadi gini teman-teman, ini memang harga normalnya, kita memang harga jualnya adalah 97.000. Tetapi karena ini bulan Ramadan, kita masih mengadakan promo, yaitu seharga 50.000. Nah 50.000 ini ternyata teman-teman, teman-teman tidak hanya mendapatkan e-booknya, tapi juga beberapa bonus-bonus yang kami berikan. Yang pertama nih teman-teman mendapatkan 20 plus. Jadi 20 plus kurang tepatnya 24 video Millionaire Matrix. Ini merupakan video dari salah satu mentor saya, Pak Yes Waljabua. Dia memberikan hak saya lisensi untuk membagikan video beliau, video Millionaire Matrix. Ini juga bagaimana membangun mindset ke bisnis gitu ya. Berikutnya juga ini ada bosnya kami sana adalah kita ada grup WA eksklusif untuk kita berdiskusi terkait tema-tema bisnis. Kalau bisa memang yang inspirasinya dari Al-Qur'anul Karim. Berikutnya ada free update 1 tahun. Nah inilah enaknya teman-teman. Karena ini produk digital, kalau ada update, karena memang rencananya akan saya update. Saya akan minimal temanya bocorannya nih teman-teman, termasuk Pak Cici. Saya akan mencoba mulai tema besar dari Quran Surat Quraisy. Itu update pertama untuk e-book ini. Karena ini produk digital, maka kalau diupdate enak, tinggal kita kasih. Mohon maaf, terima kasih Bapak Ibu, ini update untuk e-book ini. Tapi free update-nya setahun teman-teman. Jadi kalau ada saya nulis terkait bisnis Quraisy, inspirasinya, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan itu secara free selama 1 tahun. Berikutnya, teman-teman, ini komisi. Kalau teman-teman ingin mendapatkan komisi, ini bisa komisi 100% jika menjual kembali. Jadi ini ada lisensi yang saya berikan ke teman-teman ketika teman-teman mau menjual e-book ini lagi. Kenapa 100%-nya? Ya, misalnya harganya 50.000. Teman-teman berhasil menjual 1 aja, teman-teman sudah kembali modalnya. Kalau teman-teman jual 5, 250, teman-teman untung 200.000. Kalau teman-teman jual 10, 500, teman-teman mendapatkan laba kurang lebih 400.000. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa gitu kan? Karena sebenarnya gini teman-teman, kalau saya bagikan ini secara gratis, link gitu kan, link bisa kan? Ini kan teman-teman bisa sebenarnya karena ini hanya ngasih link, bagi-bagi link secara gratis bisa gitu kan. Tetapi teman-teman, karena niatnya saya secara pribadi niatin bahwa nanti e-book ini akan menjadi wakaf produktif saya. Makanya nanti 100%-nya itu akan diwakafkan. Makanya saya ingin jadi ini wakaf produktif saya. Makanya kalau teman-teman menjual, jadi kalau ini wakaf produktif kan keuntungannya ya jadi wakaf gitu kan, wakaf produktif. Makanya kalau teman-teman juga ingin mendapatkan ini silakan beli gitu kan, nanti jual lagi. Teman-teman yang diperbolehkan adalah menjual kembali, bukan membagi-bagi gratis. Silakan teman-teman bagi, termasuk nanti semua bonus-bonusnya ini silakan teman-teman boleh membagikan, menjual ya, tapi tidak boleh membagikan secara gratis. Jadi teman-teman ini juga sebenarnya ini potensi cuan di bulan Ramadan. Kalau yang keuntungan yang kami dapatkan kan nanti akan diwakafkan jadi wakaf produktif. Kalau keuntungan teman-teman dengan menjual kembali komisi 100% silakan. Mau diwakafkan juga atau menjadi pemasukan pribadi teman-teman ya juga silakan. Tetapi inspirasinya gitu teman-teman, bahwa ini ingin menjadi
wakaf produktif bagi saya dan keluarga saya. Makanya komisinya 100% jika menjual kembali. Kan kalau teman-teman jual, keuntungannya nggak ke saya, tapi untungnya ya teman-teman. Jadi harganya Rp50.000. Nah, tetapi teman-teman, kami ingin membatasi juga, gitu. Ini bulan Ramadan, jadi kita nggak mau fokus lama-lama ngurus jualan e-book, nggak. Makanya hanya dibatasi hanya 1 hari, yaitu hanya hari ini saja. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan e-booknya dan juga bonus-bonusnya tadi, termasuk lisensi untuk menjual kembali dengan komisi 100%, itu hanya berlaku hari ini saja. Dan tidak hanya hari ini saja, tetapi untuk 20 orang pertama. Karena di grup itu yang daftar di kami kurang lebih hampir 60 gitu kan. Jadi silakan teman-teman yang memilikinya hanya berlaku hari ini saja untuk 20 orang pertama memilikinya. Nah, ini teman-teman silakan kalau ingin bisa pesan di sini. Tapi kalau teman-teman nanti akan di-share ya, nanti akan di-broadcast ke teman-teman juga. Bagi teman-teman yang ingin membelinya, silakan pesan melalui forum ini, melalui link ini. Dan ini juga saya sampaikan teman-teman, tadi disampaikan oleh Pak Trigun sebagai pembina yayasan, insya Allah kita akan mencoba kembali memberikan manfaat kebersamaan kepada masyarakat. Kalau minggu ini kita bahas bisnis, basicnya adalah Al-Quran, minggu depan insya Allah ini ada webinar terkait meta-analisis untuk para penuntut ilmu dan para ahli ilmu. Terkait meta-analisis, ya, analisis apa gitu kan, juga apa sih, blank-blank gitu kan, insya Allah apa itu meta-analisis, langsung insya Allah akan langsung disampaikan oleh ahlinya dari meta-analisis, yaitu Profesor Dr. Anuraga Jayanegara. Beliau adalah memang profesor dan ahli dengan terkait meta-analisis. Nah, bedanya teman-teman, kalau ini kan gratis nih webinarnya, kalau beda bukunya, kalau webinarnya, ini webinarnya nanti teman-teman nggak gratis, bayar tapi diskonnya 83%. Jadi harga normalnya itu 100.000, teman-teman dapat diskon 83%, sehingga hanya perlu membayar Rp17.000. Itu pun 17 karena ternyata kita hitung teman-teman, tanggal 8 itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Mas Cici. Silakan teman-teman, nanti bisa hubungi nomor WA-nya Coach Rangga Pradipta. Silakan, nanti mungkin juga teman-teman jangan lupa silakan mengisi absensi yang sudah di-share di chat. Nah, itu untuk data kita juga. Itu aja mungkin Mas Cici. Terima kasih Mas Cici. Baik, terima kasih Dokter Bagus, luar biasa ya. Tadi kalau membeli hari ini ada banyak bonus yang bisa kita dapatkan dari Dokter Bagus. Ada 20 video Millionaire Matrix, grup WA untuk konsultasi, free update 1 tahun, dan komisi 100% jika menjual kembali. Baik Bapak Ibu, bagi peserta webinar bedah buku Eat Business, bagi yang ingin mendapatkan bukunya silakan hubungi Coach Rangga ya. Tadi sudah di-share nomor HP-nya, atau bisa di link tadi ya. Mungkin bisa di-share juga Dok linknya di chat supaya mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin membeli atau memesan bukunya bisa langsung ke ini. Kemudian selanjutnya acara hari Sabtu depan itu adalah kita luar biasa sebetulnya, pematerinya itu Prof. Anuraga dari IPB, dan setahu saya Prof. Anuraga itu adalah memang ahlinya di meta-analisis ya, bukan saja di IPB, ternyata beliau adalah pentolan meta-analisis di Paris. Saya dapat informasi dari grup IPB yang saya share kemarin, acara itu memang mereka sangat luar biasa kepada Prof. Anuraga. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir dan bisa mengajak rekan-rekan kita yang lain untuk bisa mengikuti webinar meta-analisis yang akan dilaksanakan pada pekan depan. Itu saja mungkin agenda kita pada pagi menjelang siang, dari pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bisnis ya, dari Al-Quran, dari surat Quraisy tadi. Dan tentunya bisnis yang kita jalankan, yang kita laksanakan adalah tentunya untuk meraih kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pesannya dari MC ada acara dadakan tadi, sehingga saya yang akan menutup langsung, Dok. Izin Pak Coach Rangga katanya ada acara dadakan dipanggil oleh di kawan kantornya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Bagus. Kemudian Pak Trigun masih nyimak ya, Pak Trigun. Kemudian Bang Ferdi, terima kasih. Kemudian Pak Saibil sudah keluar tadi, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali.
mengali ayat-ayat Al-Quran yang bertema bisnis. Kami dari yayasan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi amal ibadah kita pada pagi hari ini, terutama di bulan Ramadan, kita mengali ayat-ayat Allah SWT. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.